仲間、ジュンパラギバー様聞いた。OP ルーム。Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk selalu support channel kita Nakama. Dengan cara klik subscribe dan like-nya. Karena support dari Nakama adalah semangat untuk kamu. Arigatou! Episode awal-awal One Piece, tepatnya saat arc Romance Dawn. Shanks mengorbankan tangan kirinya untuk menyelamatkan nyawa Luffy dari serangan monster laut. Dan menitipkan topi jerami pemberian kaptennya terdahulu, Goldie Roger. Semua itu dilakukan Shanks, karena karakter Luffy sangat mirip dengan Goldie Roger. Selain itu juga, agar Luffy termotivasi untuk mengarungi lautan dan meraih cita-citanya untuk menjadi Raja Bajak Laut. Luffy yang berhutang budi kepada Shanks, berjanji akan mengembalikan topi jerami yang dititipkan kepadanya, ketika dia sudah menjadi bajak laut besar. Dan jika saat itu tiba, Luffy dan kelompok bajak lautnya juga akan menantang bertarung Shanks dan kelompok bajak laut Akagami. Di masa sekarang, tepatnya 12 tahun kemudian, Luffy yang seorang bocah ingusan dari desa Fusa, sudah menjadi bajak laut besar dengan menjadi kapten di bajak laut Mugiwara. Dan mendapat gelar Yonko atau disebut juga dengan 4 kaisar lautan. Yang mana gelar ini hanya diberikan kepada 4 kelompok bajak laut saja, dari sekian banyaknya bajak laut yang berlayar di dunia One Piece. Dan gelar Yonko juga disandang oleh Shanks Kapten Bajak Laut Akagami, yang lebih dulu menyandang gelar ini sebelum Luffy mendapatkannya. Maka sudah saatnya pertemuan dan pengembalian topi jerami seperti yang dijanjikan oleh Luffy dan Shanks akan tiba. Dan perang persahabatan antara dua kaisar lautan sebentar lagi, akan segera terjadi. Mimin memprediksi bahwa pertarungan ini akan berlangsung di lokasi Poneglyph terakhir. Dan menurut Mimin, lokasi itu berada di salah satu daerah kekuasaan dari Yonko Akagami. Mengacu pada lokasi 3 Poneglyph yang lain, yang mana masing-masing berada di lokasi kekuasaan Yonko. Kecuali 1 Poneglyph yang berada di Zou, kemungkinan penguasa sebelumnya, Yonko Shirohige sudah memindahkan dari lokasi kekuasaannya dulu, yang berada di Pulau Manusia Ikan. Jika Elbaf adalah lokasi kekuasaan dari Yonko Akagami, maka akan terasa sangat pas. Karena Usopp mempunyai keinginan untuk pergi ke sana, dan bertemu dengan ayahnya Yasop. Dari pertemuan itu, Usopp mungkin bisa mendapat bimbingan dari sang ayah, untuk mewujudkan cita-citanya yang ingin menjadi kesatria lautan yang gagah berani. Sekarang kita lanjut ke pembahasan pertempuran. Menurut Mimin, pertempuran ini akan menjadi pertempuran 1 lawan 1 antar kru, seperti yang terjadi di arc-arc sebelumnya, seperti Arlong Park, Alabasta, Enies Lobby. Dan yang terakhir adalah Wano Kuni. Jadi, selain Luffy melawan Shanks sebagai duel untuk sebuah janji, para anggota bajak laut yang lain juga akan bertarung by one.
Kira-kira siapa melawan siapa di pertarungan antar kru inti kedua Yonko ini? Langsung saja, mari kita bahas. Akagami no Shanks. Shanks adalah sosok yang sangat kuat, dengan Haoshoku Haki yang terasa luar biasa. Dia mendapat julukan sebagai Kenbunsoku Slayer, karena Shanks bisa bergerak lebih cepat dari penglihatan masa depan pengguna Kenbunsoku Haki. Renbeckman. Beckman sudah disebut-sebut sebagai tangan kanan Shanks. Beckman juga punya kelincahan dan efektivitas tempur yang luar biasa, ditambah dengan penguasaan hakinya, dia mampu membuat Kizaru angkat tangan saat di perang Marineford. Lucky Row. Lakiru ternyata adalah koki dari kelompok rambut merah, dia yang bertanggung jawab atas pola makan rekan-rekannya. Konon Lakiru ini jago dalam haki dan memiliki teknik bertarung seperti bola bowling. Yasop. Yasop jelas adalah sniper kelompok bajak laut rambut merah. Kemampuan sniper si Yasop ini sangat luar biasa. Dia tidak pernah meleset dari targetnya. Dia juga pengguna haki tingkat tinggi. Im Juice. Lime Juice eksekutif, terutama bertarung dengan tongkat bermuatan listrik, yang ia gunakan dalam pertempuran udara, seperti halnya Skywall milik Sanji. Ongo. Kongo ternyata dokter kelompok Shanks. Kongo ini dikatakan sangat familiar dengan senjata, dan mampu membongkar senjata seketika. Building Snake. Navigator adalah posisi yang sangat penting bagi bajak laut One Piece, apalagi di New World yang kondisinya lebih gila dari Paradise. Building Snake ini ternyata posisinya navigator. Gaya bertarungnya adalah menggunakan tendangan dan serangan akrobatik. Bonk Punch. Ternyata, Monster dan Bong pun itu memang sepaket. Posisi mereka berdua di kelompok Shanks adalah musisi. Bong pun mampu mengisi daya dan melepaskan pukulan dahsyat pada musuh-musuhnya. Howling Gap. Howling Gap eksekutif, mampu menghasilkan bila udara dari mulutnya melalui teknik seperti raungan. Monster. Di Marineford, Monster menghinggapi Bong Pun.
Bom pun mampu mengisi daya dan melepaskan pukulan dahsyat pada musuh-musuhnya. Dia membiarkan monster menghadapi musuh yang lebih lemah, sementara dia menyiapkan serangannya. Luffy vs シャンクス。ゾロ vs ベックマン。サンジ vs ロー。ユーソップ vs ヤソップ。ナミ vs リム。チョッパー vs モンスター。ロビン vs オンゴ。フランキー vs ヤブ。ブルック vs スネーク。ジンベ vs パンチ。